Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Ciptoktaria dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Berakhirnya Perang Dunia Kedua meninggalkan kehancuran yang begitu parah di berbagai belahan dunia. Berbagai kota-kota besar berubah menjadi puing-puing. Dan setelah Perang Dunia Kedua usai, ternyata ada perang lain, yaitu Perang Dingin. Perang Dingin merupakan periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat, yaitu Amerika dan Uni Soviet, yang terjadi pada tahun 1947 sampai 1961. Sebutan Perang Dingin disematkan karena kedua negara tersebut tidak terlibat peperangan secara langsung, namun dengan ikut campur dan mempengaruhi konflik perebutan kekuasaan dan ketegangan negara lain, sehingga menyebabkan kekacauan hampir di seluruh negara. Secara umum, Perang Dingin terjadi antara dua blok, yaitu Blok Timur yang berideologi sosialis atau komunis yang dipengaruhi oleh Uni Soviet melawan Blok Barat yang berideologi liberis atau kapitalis yang dipengaruhi oleh Amerika. Latar belakang Perang Dingin. Yang pertama, gara-gara berakhirnya Perang Dunia Kedua, mereka ingin ideologi mereka dipakai oleh negara-negara lain. Yang kedua, perbedaan ideologi. Yang ketiga, munculnya negara-negara yang merdeka setelah usainya Perang Dunia Kedua. Bidang-bidang persaingan antar Blok Timur dan Blok Barat. Yang pertama, bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, untuk Blok Barat, ia memiliki program antara lain Marshall Plan atau bantuan ekonomi dari Amerika untuk negara yang kalah pada Perang Dunia Kedua, dan mereka pun punya Truman Doctrine yang diberikan untuk Turki dan Yunani. Kemudian juga ada Point for Program dan juga ada Mutual Security Act yaitu untuk Indonesia. Dan untuk Blok Timur, ada Molotov Plan untuk bantuan ekonomi dari Uni Soviet untuk negara Eropa Timur. Dan ada juga lembaganya yaitu Comecon, lembaga ekonomi yang menyalurkan bantuan ekonomi. Jadi, intinya Blok Barat dan Blok Timur bikin lembaga-lembaga ekonomi atau memberikan bantuan uang kepada negara-negara lain agar mereka semua ikut kepada blok yang memberikan bantuan tersebut. Bidang yang kedua yaitu bidang militer dan intelijen. Selanjutnya, setelah bidang ekonomi yaitu bidang militer. Baik Blok Barat maupun Blok Timur, mereka menguji dengan cara apa? Yang pernah Blok Barat bikin yaitu sebuah organisasi bernama North Atlantic Treaty Organization, sebuah lembaga militer yang bertujuan untuk menghadang komunisme di daerah Atlantik Utara. Kemudian, selain Blok Barat bikin NATO, mereka juga bikin Southeast Asia Treaty Organization, lembaga militer yang ada di Southeast Asia untuk menghadang komunis yang berada di Asia Tenggara. Tetapi Indonesia tidak ikut karena Indonesia merupakan gerakan non-blok. Kemudian ada juga ANZUS, Australia, New Zealand, United States, bidang militer yang ada hanya di negara itu saja. Kemudian juga ada Middle East Treaty Organization, berarti menghadang komunisme di daerah Timur Tengah. Dan Blok Timur pun tak mau kalah. Ia pun bikin aliansi militer negara-negara Blok Timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari NATO. Kemudian intelijennya dari Blok Barat, ia punya intelijen yaitu CIA, dan untuk Blok Timur yang namanya KGB. Itulah perbandingan bidang militer dan intelijen antara Blok Barat dan Blok Timur. Dan berikutnya yaitu bidang luar angkasa. Selanjutnya bidang luar angkasa. Untuk lembaga dari Blok Timur,
yaitu bernama Roscosmos, dan untuk blok barat bernama NASA. Dan ternyata blok timur duluan yang mampu menerbangkan pesawatnya yang bernama Sputnik 1. Setelah Sputnik 1, blok timur menerbangkan Sputnik 2 dengan awak yang namanya Laika. Kemudian, NASA bisa meluncurkan pada tanggal 31 Januari 1958 dengan nama pesawat yaitu Explorer 1. Dan kemudian Roscosmos pada tanggal 12 April 1961, Vostok 1 diluncurkan, pesawat dengan awak manusia yang pertama kali, yaitu Yuri Gagarin. Setelah 8 tahun kemudian, NASA dengan Apollo 11-nya, ia menerbangkan Neil Armstrong. Dia sampai ke bulan. Istilah penting dalam Perang Dingin. Yang pertama, politik detente, yang kedua, proxy wars, dan yang ketiga, teori domino. Politik detente adalah upaya pengurangan ketegangan yang diakibatkan oleh adanya perang dingin. Upaya dalam detente, yang pertama, pengurangan dan pembatasan nuklir. Yang kedua, melakukan perjanjian dalam rangka peningkatan aktivitas perdagangan kedua negara. Yang ketiga, pada tahun 1973, negara barat mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Proxy wars adalah sebuah upaya perang serangan yang dilakukan dengan menggunakan tangan ketiga terhadap negara sasaran. Contohnya, Jerman Barat dan Jerman Timur, Taiwan dan Cina, Korea Selatan dan Korea Utara, Vietnam Selatan dan Vietnam Utara, konflik Kuba, konflik Kamboja, dan konflik Afghanistan. Teori domino adalah teori yang berspekulasi bahwa apabila sebuah negara di suatu kawasan terkena pengaruh komunis, negara-negara di sekitarnya akan ikut dipengaruhi komunis lewat efek domino. Teori ini digunakan oleh beberapa presiden Amerika semasa Perang Dingin sebagai alasan intervensi Amerika di seluruh dunia. Akhir Perang Dingin. Kemenangan pun ada di pihak Amerika atau blok barat. Perang Dingin berakhir ditandai dengan adanya hal-hal berikut. Yang pertama, kegagalan ekonomi Uni Soviet. Kedua, keruntuhan dari Pakta Warsawa. Ketiga, Mikhail Gorbachev mengeluarkan kebijakan Glasnost dan Perestroika, yang artinya Glasnost itu keterbukaan, dan perestroika yaitu restrukturisasi. Jadi keterbukaan di bidang politik juga di bidang ekonomian itu gagal. Keempat, konferensi tingkat tinggi Malta. Yang kelima yaitu keruntuhan Uni Soviet itu sendiri. Baiklah, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.